Jadi jika ini memang kehendak-Mu ya Allah, tolong izinkan saya merawat anak Allah. ini. Izinkan saya membesarkan anak ini. Kaila sering bertanya-tanya, wujudnya Al-Quran nanti di surga apa gitu. Sampai sekarang pun Kaila masih bertanya-tanya. Kaila meyakini bahwa Al-Quran itu akan menjadi penolong Kaila, penerang Kaila di yaumil qiyamah. Dan juga ya, alasan Kaila lagi, Kaila gak mau buta 2 kali. Jadi ya, sudah cukup Kaila buta di dunia, ditambah lagi Kaila buta di akhirat. Itu yang Kaila gak mau. Sama sekali Kaila gak mau. Makanya Kaila selalu ingin menjaga dan istiqomah bersama Al-Quran. Dan juga harapan Kaila ingin kalau masuk surga nanti bisa melihat sahabat yang selalu Kaila baca setiap hari, yang selalu Kaila hafal setiap hari, yaitu Al-Quran. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik semesta alam dan tentunya tubuh kita yang lemah, yang dhaif ya. Alhamdulillah kita masih berikan nikmat kesehatan, nikmat iman Islam tentunya. Nah, hari ini saya sedang bersama seseorang yang sangat spesial ya. Yang Allah berikan kelebihan yang sangat luar biasa ya. Saya sedang bersama Kaila, peserta Hafiz Cilik RCTI ya, tahun 2018 bersama abinya. Nah, di sini saya mau banyak-banyak ngobrol nih sama Kaila sama abinya nih ya. Coba deh Kaila, bisa perkenalkan diri nggak? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Nur Syahwa Syakila. Nur Syahwa Syakila. Nur Syahwa. Nur Syahwa Syakila. Bagus banget namanya. Terus Dipanggilnya Kaila. Kemudian Tinggal di Tangerang Selatan, Pamulang, asal Makassar. asal Makassar. Makassarnya mana Kaila? Kota. Makassar kota ya Allah. Terus itu lahirnya bulan, tahun, tanggal? Tanggal 4 Januari 2008. Masya Allah, berarti sekarang baru 15 tahun ya Kaila ya? Iya. Berarti waktu ikut Hafiz Quran, Hafiz Cilik itu di RCTI umur 10 ya? tahun. 10 tahun, Masya Allah. Iya. Itu 10 tahun itu udah berapa juz tuh Kaila hafal? Alhamdulillah baru 13 juz. Baru 13 juz. Kalau sekarang? Alhamdulillah udah menyelesaikan hafalan 30 juz. 30 juz, Masya Allah. Nah ini ceritanya gimana sih Abi sama Kaila nih sampai akhirnya Kaila bisa ikutan Hafiz Quran tuh ceritanya gimana Bi? Perkenalan juga. Ya boleh, silakan Nabi kau perkenalan dulu. Pengen dikenal juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya alhamdulillah kebetulan ayahnya Kaila. Kebetulan tuh Kaila. Ayah sangat bangga alhamdulillah jadi ayah dari salah satu anak Hafiz Indonesia. Alhamdulillah, Masya Allah. Satu nikmat Allah yang tak bisa dibantah, luar biasa. Jadi saya biasanya dipanggil lengkap ayahnya Kaila, tapi nama saya sebenarnya Muhammad Sabhan gitu. Muhammad Sabhan. Sama ya, kami berasal dari Makassar. Saya asli Bugis. Asli Bugis, Masya Allah. Dari salah satu kabupaten di Makassar. Dulu ada istilahnya namanya Bosowa kan. Bosowa ya. Itu sebenarnya singkatan dari 3 kabupaten. 3 kabupaten ya. Bone, Sopeng, Wajo. Wajo. Sopengnya saya. Oh gitu, Masya Allah. Sopeng, kemudian bapak saya sebenarnya asli orang Wajo. Nah, ketemu orang Sopeng jadi gado-gado sih. Tapi yang asli gado-gado sebenarnya Kaila. Kaila ya.
jadi ada pangkepnya, neneknya pangkep dari budaya, terus bapak kakeknya Hendreka dari ibunya, terus ibunya ya nggak tahu nih pangkep apa Hendreka. Lahirnya di Makassar kalau ibu. Lahirnya di Makassar ya. Lahir dan besar di Makassar. Kalau Kaila sendiri lahir besar juga di Makassar. Lahir besar di Makassar sampai umur 7 tahun. Sampai 7 tahun. Sebelum akhirnya hijrah ke Tangerang ya. Tangerang. Ya Tangerang 10 tahun ya. Maaf, sampai 10 tahun sih di Makassar. Oh, 10 tahun. 10 tahun ya. Ya, nah, itu awal mulanya tuh di Hafiz Indonesia itu ya umur 10 tahun sebenarnya. Awalnya terinspirasi sama sahabatnya beliau. Sama-sama tunanetra. Sama-sama asal dari Makassar. Sama-sama alhamdulillah Hafizo. Masya Allah. Kaila waktu itu terinspirasi sama Mas Yito, Masya Allah, Nanda Mas Yito tampil di. Itu umur berapa tuh? Kaila umur berapa itu? Umur 8 tahun. 9 tahun. 8 tahun. 8 tahun ya? 2016 kan? Oh iya 8 tahun. Iya. Itu Kaila sudah punya hafalan itu? Kaila punya hafalan baru 2 juz. Masya Allah. Nah, waktu itu Ananda Masita waktu itu ya membawa inspirasi ya buat Kaila. Hafalannya 5 juz waktu itu. Jadi dianggapnya Kaila waktu itu ya saya mencoba untuk ke 5 juz 2016 itu, dan kita mencoba melalui kenalan waktu itu ayah kembar ya, kembar namanya Ayah Erwin. Iya, Erwin. Kebetulan punya jalur ke sana. Gitu, dan kita sempat di calling waktu itu, dan 2017 alhamdulillah Kaila belum lolos masuk Hafiz Indonesia. Nah, waktu 2017 itu Kaila sudah punya berapa juz tuh hafalan tuh, Bi? 5 juz. 5 juz itu tadi ya. Jadi karena pikirnya Ananda Masita waktu itu 5 juz. Mungkin dengan 5 juz ini bisa dibawa sebagai bekal di itu ya. Tapi malah dari Hafiz Indonesia waktu itu punya harapan dan syaratnya yang berbeda lagi di tahun itu. Alangkah bagusnya mungkin kalau Ananda Kaila pada saat itu 10 juz gitu. Harapan dari timnya sana. Baik. Gitu, alhamdulillah. Namun ya itu yang menjadi juga salah satu booster sehingga Ananda Kaila semakin bersemangat menambahkan hafalannya waktu itu, dan pada saat masuk di Hafiz Indonesia di tahun 2018-nya Ananda Kaila masuk salah satu peserta, itu hafalannya 13 juz waktu itu. 13 juz, Masya Allah. Itu berarti nambah 8 juz ya, Bi? Nambah 8 juz. Selama lebih kurang 1 tahun. Luar biasa. Ya. Kaila kenapa sih pengen jadi hafizah, Kaila? Karena Kaila meyakini bahwa Al-Quran itu akan menjadi penolong Kaila, penerang Kaila di yaumil qiyamah. Dan juga ya alasan Kaila lagi, Kaila nggak mau buta 2 kali. Nggak mau buta 2 kali. Pengertian nggak mau buta 2 kali ini gimana nih, Kaila? Saya masih belum paham nih. Jadi ya sudah cukup Kaila buta di dunia, ditambah lagi Kaila buta di akhirat. Itu yang Kaila nggak mau. Sama sekali Kaila nggak mau. Makanya Kaila selalu ingin menjaga dan istiqomah bersama Al-Quran. Dan juga harapan Kaila ingin kalau masuk surga nanti bisa melihat sahabat yang selalu Kaila baca setiap hari, yang selalu Kaila hafal setiap hari, yaitu Al-Quran. Masya Allah. Kaila sering bertanya-tanya, wujudnya Al-Quran nanti di surga apa gitu. Sampai sekarang pun Kaila masih bertanya-tanya. Dan insya Allah harapan Kaila lagi, Kaila akan berdampingan langsung dengan Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Luar biasa nih Kaila. Terus cara menghafalnya gimana, Kaila? Cara Kaila akhirnya bisa menghafal itu tuh gimana sih caranya, Kaila? Kaila mendengarkan audio murattal setiap ba'da sholat fardu itu 1 juz. 1 juz. Jadi dalam 1 hari itu 5 juz. Itu baru mendengarkan saja, maksudnya Kaila tidak langsung menghafal gitu ya. Maksudnya
butuh waktu berapa lama mendengarkan atau berapa kali ngulang sampai akhirnya Kaila bisa hafal? Butuh Ya bisa sebulan sih. sebulan. Untuk 1 juz itu? Itu 1 juz. Kalau itu yang kalau surah Al-Baqarah hampir sebulan. Iya. Jadi masuknya tadi 5 juz dalam 1 hari, maksudnya Mendengarkannya? 5 kali. 5 Ya, kali. Mendengarkannya. 5 kali sebenarnya. Waktu proses. Berarti misalnya gini, juz katakanlah juz 30 nih. Nah, itu didengarkan 5 kali dalam setiap habis sholat itu hanya juz itu aja yang didengarkan gitu ya, Bi. Oh, oke. Tapi ada cerita sebenarnya, itu tidak semata-mata bahwa awalnya kita arahin seperti itu. Gimana tuh, Bi? Tapi kalau awalnya itu sebenarnya memang karena otodidak ya. Dan dari keluarga meyakini waktu itu karena Nanda Kaila punya penyakit ya, sakit di mata. Jadi awalnya Al-Quran itu diperdengarkan, kami meyakini adalah Al-Quran sebagai syifa, obat. Dan qadarullah dari keyakinan itu Al-Quran itu pun sendiri memperlihatkan keajaiban-keajaiban. Allah. Nanti kita akan cerita beberapa keajaiban yang kami alami dari Al-Quran dan keberkahan apa aja sebenarnya. Cuman kita balik lagi ke titik awal tadi, sehingga metode. Jadi awalnya cuma diperdengarkan sebagai obat. Itu dari umur berapa tuh, Abi? Umur 7 tahun. Mulai diperdengarkan baru umur 7 tahun. 7 tahun diperdengarkan. Nah, tapi potensi ngelihatnya Nanda Kaila itu punya daya ingat, daya tangkap yang kuat, daya rekamnya yang begitu kuat. Itu di umur 4 tahun itu. Diawali dari apa tuh, Abi? Diawali kalau ya dengar nyanyi itu bisa nyanyi dia nyanyi. Itu awalnya itu penyanyi dangdut sebenarnya. Bener gitu Kaila. Iya gitu. Oh, masih hafal nggak lagu dangdut yang masih ada lagu dangdut yang masih dihafal nggak? Udah lupa ya karena ketutup sama Al-Quran. Bagus. Wow, luar biasa. Oke. Jadi sebenarnya Kaila itu baru benar-benar diperdengarkan Al-Quran itu dari 7 tahun itu. 7 tahun. Tapi awalnya memang bukan untuk dijadikan hafizo gitu ya. Emang karena memang untuk bagian dari terapi gitu ya, Bi. Jadi karena Ananda Kaila waktu itu kan sempat didiagnosa glaukoma, terus sempat diprediksi akan pembekakan di mata, pembekakan di kepala, kayak hidrosefalus gitu ya, Abi. Gitu. Nah itu kita tahunya itu pada saat sempat dulu mau dapat dari tempat kerjanya saya kan, minta resu buat untuk bantuin, masih bisa ada cara nggak buat anakmu bisa kita obati gitu. Ya, balik lagi ke dokter itu waktu itu dan sekalian diperiksa juga karena dokter dulu kita tunggu nanti umur 7 sampai 10 tahun lah. Nah, Kaila waktu itu sudah berinteraksi dengan Al-Quran dan sudah diperdengarkan juga ayat suci Al-Quran dan dia sudah hafal beberapa surah gitu ya. Nah, begitu sampai ke dokter dan di situ juga bundanya baru tahu kalau misalkan Ananda Kaila itu sebenarnya sudah ibaratnya sudah tidak ada lagi jalan untuk bisa kesembuhan Kaila. Kesembuhannya, maksudnya kesembuhan itu dalam artinya melihat ya. Satu waktu itu bundanya shock karena selama itu juga saya menyembunyikan karena saya sudah tahu sebenarnya waktu itu dari sejak umur 3 bulan Nanda Kaila divonis itu saya sudah tahu dan dokter bilang nanti umur 7 kita cek lagi. Nah, kebetulan juga. Maaf Abi, saya potong. Ini Kaila proses melahirkannya normal ya? Kaila proses melahirkannya normal. Cuma lahir berat badan rendah atau di berat rata-rata normal di bawah. Jadi lahirnya normal, ibarat normal tanpa seksio. Jadi normal, lahir normal, cuman umur kandungan waktu itu 27 minggu atau 29 minggu. Berarti hampir 7 bulan ya? Atau sudah 7 bulan ya? Baru mau masuk 7 bulan, Abah. Jadi lahir 1,4 kilogram. Nggak sampai 1,5 gitu ya. Jadi cuma 1,4 kilogram. Kemudian harus diinkubator waktu itu
harus di inkubator selama 39 hari di rumah sakit. Jadi kita orang tuanya sudah pulang ke rumah, Kailanya masih tinggal di situ. masih ada di rumah sakit. Dan satu lagi Abah, waktu itu ketika, maaf kalau saya lupa antara jarak 1 minggu lah di rumah sakit, sempat saya ditelepon sama rumah sakit karena waktu itu kan tahun 2008 itu handphone itu masih yang AMPS yang besar ya. Jadi kalau nelpon dari telepon rumah ibaratnya ke handphone itu kan mahal banget, betul. Gue liatin miss call banyak banget nih gitu, ini penting gitu. Akhirnya saya kembali ke kantor waktu itu, kebetulan masih baru join juga waktu itu, Kaila lahir. Disampaikan sama teman-teman di kantor bahwa ada telepon tadi dari rumah sakit, karena memang nomor kantor saya kasih waktu itu. Nggak tahu, dibilang cuma anakmu gitu ya. Akhirnya saya datanglah ke rumah sakit waktu itu. Jadi diceritain, tadi maaf Pak, kita telepon tadi karena adik sudah sempat hilang beberapa, hampir 1 menit. Sudah tidak ini. Jadi waktu Kaila lahir waktu itu 1,4 ya. 1,4, kemudian itu kalau dimasukkan, disonde masukkan makanan itu badan harus miring. Lebih berapa derajat ya kalau seperti itu harus miring seperti ini, karena kalau dia akan nggak masuk ke selak, seluruh badannya biru dan itu hilang, nggak nafas sama sekali, tanda-tanda kehidupannya hilang, nggak, jadi tepok-tepok lagi. Dan itu pernah terjadi juga di setelah keluar dari rumah sakit waktu itu, di rumah juga sempat begitu juga, sempat sekali juga harus ditepok-tepok, kemudian dalamnya dia nangis. Nangisnya juga suaranya enggak ada, suaranya kecil sekali karena satu. Itu keluar dari rumah sakit pun juga waktu itu berat badan cuma 2 kilo, 0,2 ya. Artinya cuma 2, jadinya 1,6. Jadi cuma naik 2 ons. 2 ons saja waktu itu. Selama 39 hari. 39 hari itu cuma naik 2 ons. Rumah juga masih kalau kasih makan, susuin seperti itu. Masya Allah. Nah, kemudian tadi kan saya dengar katanya terdiagnosa bisa hidrosefalus dan glukoma ya. Iya. Nah itu, mohon maaf, maksudnya sampai akhirnya diagnosa itu nggak tepat itu kenapa, Bi? Nah, itu juga waktu tadi ceritanya mau bawa, kemudian sampaikan sama dokter, saya minta resumnya karena ada rezeki nih. Jadi dari kantor Abi memfasilitasi untuk kesembuhan Kaila. Makanya Abi minta resume dari dokter yang sebelumnya. Katanya mau dibawa ke Singapura lah waktu itu ya. Datang ke dokter waktu itu dengan ini, dokter sudah sampaikan bahwa dimention lagi. Kan sudah dari awal saya bilang, Pak, ini nggak bisa diapa-apain lagi gitu. Kasus seperti ini sudah ini. Cuma dia sarani juga ya nggak apa-apa kalau penemuan orang berbeda-beda itu. Mungkin ada penemuan. Cuma saran dari dia sudah terima. Jelas. Nah, yang paling ini sebenarnya mengajukan keajaiban awal itu yang kami terima itu di saat interaksi dengan Al-Quran, karena yang tadinya diprediksi akan glukoma tadi ya, sama pembekakan. Indikasinya 0 sama sekali. Itu pada saat umur berapa tuh, Bi? Yang itu yang baru 7 tahun. 7 tahun itu. Ya, jadi 7 tahun itu kan diperdengarkan Al-Quran, kemudian mau dibawa ke Singapura, ya, kemudian didiagnosa lagi sama dokter yang sebelumnya, ternyata kemungkinan akan glukoma dan hidrosefalus itu hilang. Setelah berinteraksi dengan Quran. Spesialis mata yang waktu itu di Makassar kita temui, dia bilang, mungkin Kelang juga mungkin masih ingat ya waktu itu. Wah, keajaiban. Keajaiban, Masya Allah, keajaiban gitu. Masya Allah. Jadi setelah kita cerita juga, anaknya sekarang menghafal Al-Quran. Masya Allah, ini keajaiban. Gak bisa dipungkiri, ini keajaiban dari Allah. Allahu Akbar. Luar biasa. Wah, seru banget nih ceritanya ya, Kaila ya. Kemudian Abi, jadi semenjak dari 7 tahun itulah maka interaksi dengan Al-Qur'annya terus diperbanyak sama Kaila gitu ya, ke Kaila gitu ya, Abi ya. Jadi Kaila umur 7 tahun diperdengarkan. Nah, itu mulai tahu akhirnya kok Kaila jadi mudah menghafal itu kapan tuh, Bi?
Ya pada saat diperdengarkan itu, jadi itu punya cerita lagi. Gimana? Jadi begitu terus diperdengarkan, awalnya tuh neneknya yang ngaji-ngaji itu. Dengar karena taunya Kayla sudah bisa nyanyi-nyanyi, masa Al-Qur'an gak bisa gitu. Iya. Perdengarkan sama neneknya gitu. Neneknya langsung yang ngaji nih. Neneknya juga kan punya taklim ya. Di Makassar setiap majelis sering juga dibawa ke tempat majelis taklimnya. Neneknya kan ikut zikir lah gitu. Ada taklim zikro namanya juga di Makassar itu salah satunya dibawa ininya 3 utama kalau nggak salah. Jadi sering ikut zikir di situ sambil dia dengar. Nah, itu sambil diperdengarkan ayat suci itu Al-Qur'an tadi itu awalnya tuh ayatul kursi waktu itu. Ayatul kursi, dan setelah 1 minggu dia hafal. Posisi kami masih ada di Manado waktu itu sama bundanya. Oh, Kayla udah balik tuh ya? Udah dibawa pulang tuh. Balik. Nggak cocok katanya. Udah balik, dia hafal, dan dia sudah hafal juga beberapa ayat-ayat surah-surah pendek. Cuma yang buat kami takjub waktu itu karena nenek ngomongnya, "Halo, assalamualaikum, ini ada orang mau bicara," gitu. Jadi nggak bilang ini dengerin anakmu ngaji, enggak gitu. Ada orang bicara, coba dengerin. Ngaji lah Kayla pertama kali kami diperdengarkan itu sama ayatul kursi. Ngaji ayat kursi, habis itu tuh ya namanya orang tua antara percaya dan enggak gitu. Karena saya juga suaranya ya bukan false standar gitu. False standarnya anak kecil gitu ya. Bundanya apalagi. Iya. Ini sama saya pun tepuk tangan aja fals ya. Jadi bikin termenungnya ini siapa gitu. Ini beneran Kayla. Ini beneran Kayla. Dan sejak umur 7 tahun juga itu Kayla sudah punya adik kan sebenarnya. Ini udah tahu waktu itu juga sempat adiknya masuk di salah satu rumah sakit di Manado waktu itu. Ada anak kecil tuh waktu itu tampil di salah satu talent TV waktu itu udah kondisinya sama tunanetra. Dan tiba-tiba aja kita berdua nangis di rumah sakit, di bednya rumah sakit. Terus sempet terbesit di mulut, anakmu kelak akan sama dia. Masya Allah. Maksudnya dikenal orang. Amin. Maksudnya dikenal orang banyak. Yang paling penting sih waktu itu memberikan manfaat buat banyak orang ya. Alhamdulillah itu dijabah sama Allah. Nah, kembali lagi pas didengar itu kita tatap-tatapan nih kayak orang bingung aja. Ini anaknya siapa sebenarnya itu? Ini keturunannya siapa? Iya. Kok suaramu nggak mungkin? Iya. Tahu dia jadi persis ada. Jadi dia punya otak tuh mesin rekamnya itu luar biasa. Ya. Kuat banget. Jadi apa yang dia dengarkan persis. Mahrajnya persis, iramanya sama, suaranya hampir sama. Ini versi anak ya. Jadi dulu yang diperdengarkan itu dia dengar murotalnya Syekh Muhammad Toha Al-Junaid versi anak-anaknya. Itu persis suaranya. Ini versi cewek sama versi cowok nggak bisa dibedain. Coba Kayla, ada yang bisa masih ingat gak Kayla? Ayo coba. Jangan dipoles lagi, diimprove gitu. Ya, asli suaranya itu, coba. لا تأخذ
Oh, Masya Allah, luar biasa. Merinding Tepat, hampir beda dikit lah. dengan waktunya. Ini makhrajnya apa segala macam ini nggak diajarin ya, Bi? Benar-benar hanya dari mendengarkan, Bi. Allahu Akbar. Jadi apa yang dia dengar, Itu yang benar-benar dia rekam kemudian bisa di ini. nah, dia seneng banget mendengarkan dulu murotalnya Muhammad Toha Al-Junaid itu versi anaknya. Nah, challenge-nya adalah itu kan dia nggak punya murotal full. Oh ya, Cuma pilihan. pilihan betul. 26 yang cuma ada 26, 27, 28-nya nggak ada. 29, 30 sama Al-Baqarah. Juz 1. Jadi yang lima juz ini mengikuti itu apa? Jadi kalau Kaila disuruh diminta ngaji juz yang saya sebutin tadi itu Pasti pakai lagamnya si Toha, Muhammad Toha. Nah, Sisanya? itu kemarin tuh nyari-nyari tuh susah. Jadi ada seleksi waktu itu. Diseleksi sama dia juga. Jadi murotal diklik, tek, kecepatan. Udah ganti. Tadi lagi. Enggak kurang mendayu. Kurang mendayu. Kurang nantang segala macam tuh. Anaknya Kurang udah nadanya kurang belok-belok ya Kaila ya. begitu akhirnya alhamdulillah dapat. Tapi emang bener sih ya Misyari, kita juga habis dengar Syekh Misyari Rosyid itu memang idola anak-anak di Indonesia juga kayak seperti karena rata-rata ketemu tuh mereka sudah tahu oh ini Misyari Rosyid. Jadi artinya begitu ketemu Misyari Rosyid waktu itu pun belum melalui hasil taunya dari, tapi yang benar-benar pure bahwa itu memang murni pilihannya dia waktu itu. Itu kenapa yang akhirnya Kaila pilih itu? Ayo. Makrosnya dia paling ini, maksudnya bagus makrosnya dan dia bisa tahu yang mana tinggi, rendah, datar. Masya Allah. Coba sekarang Abu juga mau dengar versinya siapa tadi? Syekh Misyari Rosyid. Iya, Syekh Misyari. Al-Fasi. Coba terserah ayatnya apa, suratnya apa saja terserah Kaila. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مطلعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجع دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله
Allah, luar biasa ya Allah, luar biasa. Ini spesial ya Bi. Maksudnya apa namanya? Ya Abi pernah menyangka nggak sih Kahila akan jadi seperti ini gitu? Waktu di awal pada saat ya maksudnya pada saat Abi menerima kenyataan bahwa oh Kahila lahir dengan kondisi prematur dengan hanya berat 1,4 kemudian harus di inkubator, itu pernah nggak gitu terfikirkan atau apa yang terfikirkan saat itu sama Abi? Yang terfikirkan waktu itu malah sebaliknya. Jadi pas melihat anak ini dalam inkubator begitu lahir, bundanya saya belum ketemu, habis itu lihat kemudian masuk karena dia lahirnya malam ya. Jadi, lahir malam. Malam menjelang badai Isya atau menjelang Isya waktu itu. Setelah lahir, habis itu saya udah mulai kemana-mana pikirannya. Kemudian itu pada mau menjelang subuh, itu saya ke musolanya, bukan musola sih, masjid sih lebih tepatnya karena kebetulan rumah sakitnya rumah sakit besar Islam ya, maksudnya memang punya masjid. Ke situ dan emang sempet ada doa waktu itu bahwa saya meminta waktu itu dengan titik memang sudah titik memintanya dengan tulus. Jadi jika ini memang kehendak-Mu ya Allah, tolong izinkan saya merawat anak ini. Izinkan saya membesarkan anak ini. Karena pas lagi lihat Abi waktu itu antara kepercayaan ya kalau dilihat sih waktu itu nggak menyangka, kalau sebenarnya yang nggak disangka itu adalah Kahila bisa hidup. Iya. Karena kalau maaf aja, melihat kondisi fisiknya nama rumah sakitnya, cuma pada saat waktu tindakan pun yang dilakukan sama ini tangannya sama Prof. Tindakan yang dilakukan pada saat itu pun juga kalau kita lihat dari segi membaca tindakan mereka, saya kan orangnya bisa artinya membaca tindakan dari mereka itu kayak tindakan yang sifatnya pesimis, pasrah lah ya. Iya, pesimis. Pesimisme itu udah kelihatan. Iya, udah kelihatan. Di mana ada Kahila dalam inkubator, matanya tidak ditutup, yang sebenarnya harusnya ditutup. Kemudian Allah. Ya kayak ya udah pesimis itu emang kelihatan sih. Energi yang terbawa juga energinya. Energi apa ketidakoptimasian itu kelihatan gitu ya Bi. Tapi munculnya itu di saat doa itu. Karena doa kan keluar di saat kita melihat fakta, kenyataan bahwa berapa persen akan ininya, kemudian kita dongkrak dengan doa kan sebenarnya. Di saat kita yakin. Di leverage dengan doa ya Bi. Doa. Dan di situ doanya terjabah, semakin hari semakin membaik kondisi anaknya sampai dinyatakan harus sudah bisa dibawa pulang kan, itu menambah keyakinan ya Bi bahwa insya Allah anaknya bisa. Cuman berbeda lagi ceritanya setelah 3 bulan di rumah kan, setelah dinyatakan tadi bahwa tidak bisa melihat. Itu siapa? Jadi pada saat setelah dibawa pulang itu Abi belum mengetahui kondisi Kahila bahwa Kahila ini mengalami tidak bisa melihat dan segala macam itu ya Bi. Ya. Baru ketahuinya setelah 3 bulan. Setelah 3 bulan. Umur Kahila 3 bulan. 3 bulan. Jadi setelah umur 3 bulan Kahila menangis sepanjang hari sepanjang malam. Kemudian kondisi fisik matanya mulai merah, membekak. Disitulah kami inisiatif bawa ke dokter. Allah. Dan baru setelah itu baru terdiagnos untuk tidak bisa. Jadi sejak dia rewel terus itu kami kerja, budaya kerja setiap mau pulang itu apa yang dipikirkan? Begadang lagi nih. Jadi benar-benar kalau Kahila udah terlelap dikit itu kita benar-benar hati-hati karena kaget di kita udah kalau sudah nangis udah kelar gitu. Gak mudah untuk diberhentikan. Mudah untuk diberhentikan karena merasa sakit ternyata. Jadi tekanan mata, tekanan dari sininya Bi. Tekanan jadi kayak bola mata kayaknya itu. Kayaknya nggak mau lepas jadi, gitu kayak. Jadi dokter, lu ini balon Pak, maksimal nih balon, ditiup Pak. Masih ditiup terus. Itu dokter waktu itu. Jadi itu yang dirasakin anak bapak nih. Ini bayi dibilang. Ya rewel lah dulu. Ya Allah, ya Rabbi. Sakit. Alhamdulillah. Tapi ya
semuanya berkah Al-Quran. Berkah Al-Quran, Masya Allah. Keajaiban Al-Quran. Kaila punya adik ya Bi sekarang? Punya adik. Berapa adiknya Bi? Dua. Sempat bertanya bahwa tunanetra itu ada faktor dari genetik atau gimana gitu. Oh, oke. Jadi setelah dapat ilmunya itu alhamdulillah ini ada faktor memang karena di luar keturunan gitu ya. Ya, ditelusuri masa kehamilannya memang seperti apa waktu itu, masa-masa hamilnya. Telusuri lagi gitu. Iya. Jadi emang penyebabnya ya bukan karena dari faktor turunan. Keturunan gitu. Nah, kita telusuri juga beberapa murni medis lah gitu ya Bi. Dari dua apa namanya ibaratnya keturunan dua nasab. Dua nasab. Dari garis keturunan ini alhamdulillah semuanya aman. Gitu. Jadi waktu itu ngebujuknya luar biasa juga sih, mutusin untuk itu. Kaila belum dikasih. Kaila kan mohon maaf ya Kaila ya. Ini kan maksudnya adik secara ini kan normal ya dibandingkan dengan Kaila. Perasaan Kaila tuh gimana ya Kaila? Ya, alhamdulillah Kaila malah senang dan bahagia kalau adik-adik bisa melihat gitu. Suaranya kok kecil. Ih. Gede banget. Terus. Ya, sempat juga Kaila bertanya sama ayah sama bunda. Ayah, bunda, gimana adik-adik? Normalkah gitu? Sempurna bisa melihatkah gitu? Allah. Nah, terus ayah sama bunda jawablah gitu. Alhamdulillah semuanya sempurna, bisa melihat seperti anak pada umumnya gitu. Masya Allah. Kaila malah bilang alhamdulillah wa syukurillah gitu kan. Seneng bisa adik bisa lihat gitu. Ya nggak apa-apa kakak nggak bisa lihat gitu. Insya Allah mereka lah yang menonton Kaila nanti kemanapun. Masya Allah. Permintaannya itu sama adiknya dan alhamdulillah adik-adiknya dua ini bisa nurut ya. Nurut dan pikiran mereka udah dewasa ya. Jadi memahami kondisi kakaknya, terus ikhlas tulus kalau mau bantuin ngambil barang-barangnya, nuntunin gitu. Bahkan yang bungsu kemarin pun umur 9 tahun, 10 tahun sekarang ini. Itu karena ngelihat apa sempat Kak Kaila datang ke sekolahnya dia kan. Ngeliatin orang-orang pada ngerumunin kakaknya gitu. Ngeliatin. Senang jadinya ya. Ada rasa bangga mungkin buat mereka juga. Bangga, dia nangis malah. Oh, kenapa? Nangis terus lama-lama dia udah peluk kakaknya, dia bilang gitu. Kakak itu sabar banget ya menerima kenyataan seperti ini. Allah ya. Anak kecil. Itu anak umur 10 tahun. Allah ya. Lah 10 adikmu, si Ufaira udah mau 10 ini nanti. 9. Oh 9. Oh, hafalan Kaila ya dari Abi ya. Lahir. Ketukar. Aduh ya Allah. Ya 9 tahun ya si kakaknya yang 11. Ini Bi, ini mungkin bagian terakhir dari pertanyaan saya Bi. Maksudnya dalam arti gini. Ngomong apa-apa Apa sih yang dirasakan keajaibannya nih buat Kaila, buat Abi dan mungkin juga buat keluarga ya setelah interaksi dengan Al-Quran begitu intens, bahkan Kaila alhamdulillah bisa hafal 30 juz gitu kan. Nah itu apa tuh Bi keajaiban yang terjadi dengan Kaila dengan keluarga Bi? Luar biasa sih. Yang pertama tadi keajaiban Al-Quran itu dengan berinteraksi yang tadi secara medis nyatakan akan ada pembekakan itu sampai saat ini alhamdulillah kita bisa sampai saat ini ya Bi ya. Iya, padahal diagnosa awalnya adalah ada glukoma dan hidrosefalus ya, pembekakan di kepala ya. Tapi kenyataannya alhamdulillah sembuh. Dan dokter pun sempat bilang saya salah waktu itu. Masya Allah. Saya salah. Terus yang apa namanya? Kalau di kami itu Bi ada namanya ilmu garis kebenaran tuh Bi. Artinya ya itu tadi kita menyebut saya salah gitu Bi. Sepertinya saya yang salah waktu itu mendiagnosa. Tapi dia balik lagi gitu. Luar biasa ini kayak begitu kita bilang anaknya hafiz interaksi dengan Al-Quran. Itu pun juga waktu itu baru kelar juz amma kalau nggak salah, baru 1 juz. Dan sempat saya suruh ngaji pada saat di Pangku ngaji itu sama dokternya tuh sampai ya emosional ya. Alhamdulillah itu satu. Alhamdulillah kalau mau disebutin sebenarnya nikmatnya tuh. Nikmat ya keberkahan Al-Quran luar biasa.
termasuk keajaiban-keajaiban di dalamnya. Kedua, ya di saat ya mungkin ya karena kita meyakini, saya yakin dan percaya bahwa memang anak ini pilihan Allah. Amin. Insyaallah. Untuk menjaga firman-firmannya. Allah ya Rabbi. Maka di mana di saat seorang anak manusia di otaknya, di memorinya hanya Al-Qur'an, di mulutnya hanya Al-Qur'an, di dadanya hanya Al-Qur'an. Allah. Itu begitu dimudahkan, ucapannya jadi doa. Ucapannya jadi doa. Jadi pada saat alhamdulillah waktu itu sempat punya kendaraan ya, mobil. Sempat saya janji sama bundanya juga, sudah kita jual, habis itu nanti saya setor buat haji. Buat haji, anak ini denger gitu. Dan sempat terbesit bahwa insya Allah kita akan berangkat haji sama-sama. Gitu. Jangan nyebut. Ikut, iya. Nanya dulu kan Gitu. haji itu apa? Haji itu apa? Ya, Gitu. Ceritanya ini pendek. Iya, Kaila sempat tanya haji itu apa. Terus haji itu kita jelasin, haji itu salah satu ibadah ya, gini gitu. Ya udah nanti kita berangkat sama ya. Itu belum ada kepikiran sama kali. Contohnya itu ceritanya juga luar biasa, keajaiban Al-Qur'an. Nah, setelah Kaila belum masuk Hafiz Indonesia, yang viral baru Masita waktu itu. Tiba-tiba kami dapat telepon, diundanglah ceritanya ke musabakah itu. Waktu itu juga ada musabakah, terus minimal hafalannya itu kategori 5 juz. Ananda Kaila waktu itu baru 4 atau 3 ya waktu. Belum mau 3. Mau 3. Sempat saya bilang sama ustadznya, Ustadz nggak salah ini, anak saya diundang, anak saya belum memenuhi syarat. Itu Kaila itu baru 3 juz. Enggak, kita ikutkan dia nanti biar jadi motivasi aja. motivasi. Gitu. Oke, ikut. Barulah berangkatnya. Kemudian ketemu di Bandung, berangkatnya awalnya ke Bandung, kemudian ketemu dengan Mas Ita. Nah, itu ceritanya. Jadi awalnya itu ceritanya adalah si syekhnya minta, ini ada anak viral, telepon kami, coba cari kontaknya, hadirkan di musabakah. Dan ditelepon karena kebetulan Ananda Kaila waktu itu di Makassar sempat beberapa ada ikut ngaji di event waktu itulah. Dan salah satu ustadz waktu itu dan rumah tahfiz terkenal juga dulu itu namanya Rahman. Nah, salah satu ustadznya di situ sempat ngajarin Kaila lah waktu itu. Itu juga ada ceritanya sampai ditolak apa segala macam itu nggak perlu. Jadi keajaibannya adalah sebenarnya yang diundang, yang dimaksud Syekh itu adalah Masita. Tapi yang ditelepon kayak yang ditelepon kayak Allah ya Rob. Didengarkan suaranya, dengar suaranya sama-sama tunanetra, sama-sama dari Makassar, suaranya persis sama, maka Syekh bilang panggil dia ke Bandung. Begitu beberapa jam kemudian diketahui bahwa yang ditelepon ini adalah Kaila bukan Masita. Laporlah ke Syekhnya, ke ustaznya, ke Syekh. Kita salah telepon Syekh. Ini bagaimana ini? Tiketnya sudah diurusin. Kita sudah janji sama orangnya untuk mendatangkan si Kaila. Tapi ternyata orang yang kita maksud salah. Apa kata Syekh? Siapa yang menggerakkan hati seorang manusia untuk berikan nomornya neneknya? Allah. Panggil dua-duanya. Dipanggil akhirnya dua-duanya. Keberkahan Al-Quran. Masya Allah. Allah kasih jalan. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Datang ke sana juga, ya disitulah ketemu neneknya Kaila, cuma nggak ada tampil sama sekali, cuma pulang suruh orang tuanya datang dua-duanya semua. Saya mau ketemu si Syekh ini. Ketemulah kami di Bogor. Qadarullah, disitulah diumumkan seperti video yang kemarin diumumkan, yang sekarang juga viral di YouTube ya. Video di mana Syekh ini ya, orang tua kami ya, Syekh Holik mengumumkan memberikan hadiah ke Baitullah Haji. Allah. Dan itu waktu itu diberikan kepada si kembar tadi yang orang tuanya namanya Erwin, yang punya channel di RCTI waktu itu, yang kasih masuk Kaila. Nah di situ kita kenal waktu itu. Akhirnya dia musungin tuh ke RCTI. Itu keajaiban lagi tuh, keberkahan ditemuin sama orang-orang yang punya jalur ke Hafiz Cilik gitu. Terus habis itu ketemu, saya waktu itu sudah posisi tugas di Palembang. Jadi Kaila terbang dari Makassar sama neneknya. Saya dari Palembang gitu. Dan itu persis saya posisi waktu terbang ke Bandung dipanggil itu saya masih ada di Makassar dan saya cuti 2 minggu waktu itu. Masya Allah. Dan saya bilang neneknya aja yang berangkat karena saya masa
pulang ke Palembang, 1 hari doang masuk kerja, besoknya cuti balik lagi. Ya. Terus kata ustadznya, oh gini Pak, kalau Bapak masih mementingkan kerjaan nggak apa-apa, setengah jam aja hadir. Aku bilang, udah penting banget nih. Saya berhadap sama atasan saya waktu itu, dan saya salut juga sama beliau, dibilang ya hak lu ada cuti, selagi masih ada cuti ambillah, gitu. Berangkat ke Qadarullah, ketemulah dan diumumkan itu. Nah, pada saat diumumkan, itu kan diumumkannya di bulan Juli. Nah, berangkat waktu itu tahun 2016. Itu diumumkan maksudnya untuk pergi haji gitu haji. Ya. Dan itu sudah di kloter pertengahan. Oh. Udah di kloter pertengahan diumumin nih. Jadi kan di pikiran saya Pak, yang nggak berangkat tahun itu. Iya. Nah, ini haji apa ini? Apa kan? Nah, akhirnya datang Ustadz Umar, Ustadz Umar Maka ya. Dia sama-sama dari Makassar juga, Bugis. Dia translate-nya si Syekh kan. Nah, dia tanya, ayah pulang nanti langsung urus paspor. Sudah urus paspor, langsung kirim ke saya. Habis itu kalau abang mau vaksin, ayah mau vaksin aja. Kalau enggak apa-apa juga, pokoknya nanti semua berkas-berkas langsung kirim ke saya. Tahu dulu, Ustaz. Ini haji apa umroh? Kalau umroh berarti kan nanti setelah haji. Setelah haji, betul. Gitu. Iya. Jangan buru-buru gitu dong maksud saya. Waktu itu memang saya masih ini orangnya juga, masih suka ini karena ya saya orang kerja gitu. Iya. Pikirannya itu. Saya orang kerja, ngerti saya dong. Enggak ya. Ini haji. Kapan? Tahun ini. Hah? Tahun ini. Akhirnya saya bilang, itu tahun berapa berarti, Bi? 2016. 2016. Juli 2016. Berarti belum masuk ke Hafiz tuh, belum ya? Masih tahu udah. Tapi kalau Kailanya belum. Ya, ketemu, saya bilang begini. Yang berangkat neneknya. Saya enggak usah berangkat. Kenapa harus ada laki-laki? Enggak. Saya belum siap. Saya belum siap berangkat, satu. Kedua, yang Kaila seperti itu tuh bukan saya. Tapi karena neneknya. Neneknya awalnya yang punya inisiatif. Maka berangkatkan neneknya. Nah, sebentar saya bicara sama Syekh. Setelah itu diumumkan lagi. Bukannya ditukar di suite, tapi ditambahkan 1 jatah lagi buat neneknya. Allah ya Rob. Akhirnya kami berangkat berempat. Masya Allah, luar biasa. Hebat. Itu dari ucapan Kaila yang pengen berangkat bareng haji ya. Nah, sampai di sana lagi wukuf. Itu doa-doanya tuh alhamdulillah ada beberapa sampai sekarang itu kayak sudah ke Jabah semua. Allah. Mau dunia mau ininya ke Jabah. Nah, itu. Termasuk ya itu doanya salah satunya itu. Saya mau kembali ke sini lagi. Dan saya mau bersama adik-adik saya. Allah. Dan itu kejawab. Berangkat lagi. Jadi setelah haji, umroh Kaila 6 kali alhamdulillah. Kaila 6 kali umroh. Itu semua 4 kali. 4 kali. Haji sekali. 6 kali. Ya udahlah 4 kali lah. Kayak gitu. Tapi itu di situ lagi ada keajaiban lagi. Ada satu lagi yang membuktikan ucapan anak ini itu yang bikin merinding. Apa tuh, Bi? Jadi pada saat kita umroh tahun 2019 bertiga saya umroh itu pada saat tawaf sunnah itu sempat saya bawa dia tuh kan kadang kalau dia tawaf saya gendong, kalau sa'i saya gendong. Dia ngomong, ya ini kita sudah posisi Hajar Aswad ya, saya bilang gitu. Kan ngangkat tangan tuh. Kita posisi Hajar Aswad. Terus dia bilang, ya saya mau cium Hajar Aswad. Allahu Akbar. Terus saya bilang sampai saya yang laki-laki aja belum tentu bisa dapat itu Kaila. Padahal kayak gitulah. Sampai di hotel dia bilang lagi sama bundanya, saya nggak mau pulang kalau nggak cium Hajar Aswad. Allah ya Rob. Udah pesimis aja lah gitu. Akhirnya hari terakhir tuh 1 hari sebelum pulang tuh. Kenapa ketemu sama
orang Jawa Timur gitu. Jadi kerja di sana kan. Barenglah sama orang tempat ini. Jadi kerja. ketemu sama orang kita di sana, asal Jawa Timur. Asal Jawa Timur. Kerja sebagai petugas kali ya, petugas haji kali ya, salah satu. Bukan, emang kerja, emang tinggal di sana. Orang ini punya punya rumah, punya pendidikan juga. Jadi ada edukasi, lembaga pendidikan. Nah, ini kerja di situ sebenarnya. Ya. Dikenalkan lah. Ini Kaila yang viral di Indonesia gini, diperkenalkan. Nah, maklumlah orang Arab biasanya kan tiba-tiba nyeletuk. Mau kasih hadiah apa dari saya? Nah, anaknya langsung ngomong, bantuin saya cium hajar aswad. Masya Allah. Terus. Nah, akhirnya udah janjian besok tuh ketemu pada asar, ketemu di sini ya. Nah, saya diinfoin sama bunda, kan kita beda ininya safnya kan sebenarnya. Ketemu, dianya minta izin sama Laskar. Tadinya aku pikir dia punya apalah gitu. Dia cuma minta izin sama Laskar, Laskarnya nggak ngasih. Akhirnya kita disuruh terobos tuh masuk. Jalur normal. Oh, dikiranya orang ini bisa membantu kita bener-bener ke nyium hajar aswad gitu ya, Bi? Hajar aswad gitu. Tapi dia ngarahin, lewat sini ya, lewat sini. Pokoknya totonya tuh beberapa kali saya didorong keluar tuh, dadanya didorong karena Kaila saya gendong. Sampai akhirnya tiba-tiba udah di depannya pintu Ka'bah gitu. Di Multazam. Di Multazam itu udah di depan Multazam, terus datang biasanya dia mendampingi imam besar. Imam besar. Jadi pakaiannya juga jubah yang kuning itu ya, jubah emas itu ya. Jadi sebelum imam besar datang itu dia dulu untuk mensterilkan. Datang dia, ditunjuk, terus saya bilang, is my daughter, Hafiz from Indonesia. Terus saya kira, ngaji kela gitu, kencengin suaramu nak gitu, kencengin. Dia cuma bilang, Masya Allah, udah tiba-tiba itu orang udah kebentuk jadi terowong. Laskar itu sama jamaah, beberapa itu jamaah udah ada beberapa yang narik saya juga minta bareng itu. Tapi kan jamaah sudah membentuk saf di depan itu. Jadi kita dibuatin terowongan manusia lah, itu ibaratnya tangan. Udah tiba-tiba sudah jalan, saya gendong Kaila. Allah. Di depan Hajar Aswad dan ucapannya dia tercapai. Allah ya Rabbi. Dia cium Hajar Aswad tanpa berdesak-desakan. Dan dia bahkan ada yang rezekinya orang dari negara tetangga kita, Malaysia, ke bawah memegang syarinya bundanya Kaila, di fikih keluarga ditarik juga masuk dia. Masya Allah. Jadi kita 6 orang. Rezekinya beliau. 6 orang, habis itu dibentukin lagi jalan sampai kita keluar pas di depan Multazam jauh udah. Nah yang lucunya bikin merinding lagi satu. Yang orang Arab tadi ini yang tadinya mau membantu bosnya membantu menangis gitu. Nangisnya. Saya tanyalah, bundanya tanya juga sama orang Jawa Timur itu kenapa menangis? Dia bilang, katanya sih dia, itu saya lahir dan besar di Arab sampai saat ini saya belum pernah cium Hajar Aswad. Allah. Ini baru pertama kali saya cium Hajar Aswad. Dan itu gara-gara Kaila. Dan dia cerita bahwa semalam itu saya nggak bisa tidur karena memikirkan besok caranya gimana ya. Kaila, nanti saya didoakan terus yang baik-baik ya Kaila ya, buat Abah, buat teman-teman di sini, buat magnet rezeki ya Kaila ya, luar biasa. Baik, nanti Abi, ini waktunya memang nih yang memang kita nggak bisa, tapi insya Allah nanti satu saat Abah berdoa Abi, keluarga dan Kaila bisa ketemu dengan gurunda kami Ustadz Nasrullah ya, yang kebetulan hari ini beliau sedang umroh gitu. Jadi insya Allah bisa bersilaturahim ya Kaila ya sama gurunya Abah ya, mau ya Kaila ya. Insya Allah. Ya, terima kasih Abi, terima kasih Kaila. Nanti Abah sih yakin lah pasti banyak cerita keajaiban-keajaibannya ini karena memang di kami pun di Ilmu Magnet Rezeki itu kita selalu dapat testimoni cerita keajaiban gitu kan. Member-member MR yang merasakan keajaiban dari Al-Quran itu sendiri, Abi. Nah, ini
sekarang makin nyata lah dengan cerita-ceritanya Abi dan Kaila nih, dan Abah juga yakin keajaiban itu akan terus menaungi Kaila nanti. Ya Kaila ya. Terima kasih lagi sekali lagi. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.